Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi kita. Dia mencurahkan darahnya untuk mengampuni semua dosa kita. Darah Yesus itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Dan oleh karena dosa-dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus, kita beroleh hidup yang kekal di sorga. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 7, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau darah belum ditumpahkan, tidak ada pengampunan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Darah Yesus harus dicurahkan terlebih dahulu untuk menyucikan saudara dari dosa saudara, sehingga kita bisa didamaikan dengan Tuhan, sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa di sorga, sehingga saudara bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dia mengampuni dosa kita. Dan dia bukan hanya mengampuni dosa kita, dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dia juga membebaskan kita dari segala keterikatan dosa. Tetapi mujizat yang terbesar memang adalah keselamatan jiwa kita, pengampunan dosa kita. Katakan amin. Itulah mujizat yang terbesar, di mana saudara diselamatkan, tidak jadi dihukum oleh karena dosa saudara, tapi saudara disucikan oleh darah Yesus dan bisa memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Itu yang disediakan Yesus bagi kita, saudara. Karena itu pada malam hari ini, mari kita semuanya menetapkan hati kita, membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara, sehingga kita menerima hidup yang kekal di sorga. Haleluya. Haleluya. Setan itu jahat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa, saudara. Setan tidak suka manusia bahagia. Itulah sebabnya setan berusaha manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa, maut. Itulah akibat dosa yang paling parah. Dan sebelum maut itu merenggut nyawa manusia, saudaraku, manusia sudah terlebih dahulu menderita karena akibat dosa, seperti penyakit, seperti kegagalan, kemiskinan, penderitaan, keterikatan dosa, judi, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Itu merusak hidup manusia. Akibat dosa sangat berat sekali. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa, saudara. Mereka mati rohani ketika mereka berdosa. Walaupun mereka tidak langsung mati badani, saudaraku, tapi mereka masih hidup sekitar 1000 tahun kemudian. Tapi lambat laun mereka makin lama makin dekat kepada kematian badani. Dan akibat dosa yang paling parah adalah maut, hukuman yang kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi di dunia pun manusia menderita karena dosa, saudara. Oh, saudara dapat lihat umur manusia makin lama makin pendek. Kalau dulu orang sampai 1000 tahun dan kemudian 120 tahun. Karena buku Mazmur bahkan berkata 70-80 tahun kalau kuat, saudara. Dan saudara bahkan banyak mendengar kabar banyak umur manusia sekarang di bawah 70 tahun, saudara. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu akibat dosa. Akibat dosa itu adalah perpisahan, saudaraku, kematian badani dan rohani. Tetapi kalau saudara memilih Yesus pada malam hari ini, maka saudara dapat memiliki hidup yang kekal di sorga. Dan di dunia itu saudara diberkati. Katakan amin. Dan kalaupun kita meninggal dunia, tapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita meninggal dunia hanya berpindah untuk kepada sorga yang kekal saja, untuk ke tempat yang jauh lebih baik. Katakan amin. Tapi kita akan hidup kekal selama-lamanya. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, hidup kekal kita sudah dimulai sejak saat itu. Iman amin ya, katakan amin. Karena Yesus ada di dalam kita dan Yesus itulah hidup kekal. Haleluya. Karena itulah siapapun yang memiliki Yesus dalam hatinya, dia pasti memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 13 mengatakannya. Karena itu Yesus mau saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, sehingga saudara memiliki hidup yang kekal. Dan di dunia ini pun hidup saudara bebas dari kutuk-kutuk dosa. Akibat dosa berat, saudara, kutuk-kutuk dosa datang kepada kita. Akibat dosa, saudara, banyak orang, saudara, mengalami kutuk dosa dalam hidupnya, saudara.
Saudara bisa lihat dia juga akan mati karena penyakit jantung. Itulah dia kutuk dosa penyakit. Ada lagi kutuk dosa kemiskinan. Walaupun saudara berkata aku bekerja keras, aku bekerja setiap hari, tapi tetap miskin juga. Saudara berkata aku sudah mengusahakannya, aku sudah mencoba ke sana kemari, tapi tetap miskin juga. Itu kutuk dosa kemiskinan. Dari nenek moyang miskin sampai kepada saudara miskin. Itulah dia kutuk dosa kemiskinan. Kutuk dosa kegagalan, saudaraku. Banyak orang berkata aku bekerja, tetapi tetap gagal. Apapun yang diusahakan dia tetap gagal. Dia ambil pekerjaan itu gagal. Coba lagi pekerjaan lain, gagal juga. Melamar lagi di sana, gagal juga, saudara. Itu kutuk dosa kegagalan. Itulah dia manusia, saudaraku. Kalau mereka belum mengenal Yesus, mereka penuh dosa dan kutuk-kutuk dosa. Tapi firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk-kutuk dosa. Di dalam Yesus, saudara bebas dari semua kutuk-kutuk dosa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oleh darah Yesus, saudara dibebaskan dari semua kutuk dosa. Sehingga saudara bisa hidup berhasil di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya dia mau mati di kayu salib, saudara. Saudaraku, dia datang untuk mengampuni dosa kita dan juga menyembuhkan penyakit. Kalau saudara baca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, oh itu menceritakan bagaimana pelayanan Yesus selama dia masih hidup di bumi ini, saudara. Lebih dari separuh pelayanan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tidak mau kita sakit. Mana amin yang lebih kuat, amin. Lebih daripada separuh pelayanan Yesus, saudara baca buku Injil, menyembuhkan orang sakit. Yang mau sembuh katakan amin yang lebih kuat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mau saudara bebas dari penyakit. Dan salah satu daripada akibat dosa adalah penyakit. Salah satu daripada kutuk dosa adalah penyakit. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Haleluya. Karena itu saudaraku, kalau saudara kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Markus 2:5 tadi sudah diceritakan oleh Ibu Joy, saudaraku. Markus 5 juga, saudaraku, Tuhan Yesus mengampuni